Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal AMBK SD bagian numerasi part 1. Soal-soal yang akan kita bahas berasal dari pusmendik.kemdikbud.go.id. Kita mulai dari soal nomor 1. Katanya, ayo cermati gambar di bawah ini. Ada segitiga plus 6 menghasilkan persegi panjang kurang 5, kemudian menghasilkan belah ketupat. Pertanyaan yang ada di soal katanya, pasangkanlah angka-angka yang tepat dalam setiap segitiga dan belah ketupat. Nah, cara menyelesaikan soal ini itu sangat mudah ya. Bagaimana? Kita cukup ganti angka pada segitiga dengan angka yang ada di soal. Kita mulai dari bagian pertama 18, berarti segitiganya saya ganti 18 ditambah 6 sama dengan 24. Berarti perseginya isinya 24 dikurang 5. 24 kurang 5 jadinya 19. Berikutnya untuk yang kedua, segitiganya berisi angka 7, berarti 7 tambah 6, 13, dikurang 5, jadinya 8. Untuk bagian terakhir, 25 ditambah 6 sama dengan 31, dikurang 5, jadinya 26. Berarti dari sini kelihatan bahwa angka 18 pasangannya adalah 19, kemudian 7 pasangannya adalah 8, dan 25 pasangannya adalah 26. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 2. Adik sedang bermain menyusun balok. Warna balok yang disusun adalah merah, kuning, dan hijau. Susunan balok yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar. Yang menjadi pertanyaan, warna yang tepat untuk balok yang tidak diketahui adalah berapa? Yang tidak diketahui ini ya, yang bagian paling atas. Kita cek polanya dari bawah, hijau 2, merah, kuning 2. Hijau 2, merah, kuning 2. Berarti pola berikutnya adalah hijau 2 ya. Ini hijaunya baru pertama, maka berikutnya di sebelah sini harusnya berisi warna hijau. Atau part yang betul di opsi itu yang C. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3, katanya Kyo menata barang-barangnya di meja belajar yang berada di kamarnya. Berikut disajikan gambar meja belajar dan beberapa barang Kyo. Ini adalah meja belajarnya, kemudian barangnya ada penggaris panjang, kemudian figura, ada buku, jam, penghapus pensil, tempat pensil, dan penggaris segitiga. Pertanyaan di soal, berdasarkan bentuk benda-benda yang ada di kamar Kyo, pernyataan mana saja yang benar? Klik pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar boleh lebih dari satu. Part pertama, penghapus pensil berbentuk kubus. Penghapus pensilnya yang ini bentuknya kubus ya, berarti yang pertama betul. Kardus di bawah meja Kyo berbentuk kubus. Kardusnya yang ini kita lihat bentuknya adalah kubus, berarti part yang kedua betul. Yang ketiga, tempat pensil berbentuk balok. Tempat pensilnya yang ini bentuknya balok, berarti dia betul ya. Jadi ada 3 jawaban yang betul. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 masih berkaitan dengan menata barang di meja belajar. Keterangan di soal katanya Kyo meletakkan beberapa barang di rak mejanya. Semua penggaris panjang dan segitiga di rak 1. Berarti rak 1 di sini isinya adalah penggaris. Jam di rak yang kedua. Berarti di sebelah sini isinya adalah jam. Buku di rak yang kelima, berarti di sebelah sini isinya adalah buku, dan tempat pensil di rak yang ke-6.
Nah, pertanyaan di soal, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Rak penggaris berada di atas rak jam. Rak penggaris ada di rak nomor 1, kemudian rak jam ada di rak nomor 2. Berdasarkan posisinya, penggaris di atas, jam di bawah, berarti pernyataannya betul. Yang kedua, rak buku berada di bawah rak tempat pensil. Buku posisinya ada di rak nomor 5, berarti di sebelah sini ya. Kemudian tempat pensil posisinya ada di rak nomor 6, berarti di sebelah sini. Berdasarkan posisi yang telah kita gambar, terlihat bahwa buku dan tempat pensil itu letaknya bersebelahan, bukan atas bawah. Maka pernyataan yang kedua ini salah. Kita masuk ke soal nomor 5. Ibu meminta Ciko untuk mengantar kue. Ciko akan mengantar kue ke rumah Vino, Ayu, dan Siska. Rumah Vino berjarak 3 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Rumah Ayu berjarak 2 nomor ke arah kanan dari rumah Ciko. Rumah Siska berjarak 1 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Rumah Ciko adalah rumah nomor 5. Pasangkan nama dan nomor rumah yang tepat. Kita mulai bekerja dari yang terakhir ya. Rumah Ciko adalah rumah nomor 5. Berarti di nomor 5 saya bisa tulis Ciko. Berikutnya kita kembali ke sini. Rumah Vino berjarak 3 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Berarti 1, 2, 3. Rumah Vino ada di nomor 2. Kemudian, rumah Ayu berjarak 2 nomor ke arah kanan dari rumah Ciko. Ini adalah rumah Ciko, kita hitung 2 kali ke kanan. 1, 2. Berarti rumah Ayu ada di nomor 7. Yang terakhir, rumah Siska berjarak 1 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Berarti dia di sebelah sini ya, yang ini adalah rumah Siska. Maka bisa kita pasangkan, Vino rumahnya ada di nomor 2, Ayu rumahnya ada di nomor 7, bagian paling bawah, kemudian Siska rumahnya ada di nomor 4. Soal berikutnya masih tentang kegiatannya Ciko mengantar kue. Berdasarkan keterangan pada soal sebelumnya, kita tahu bahwa Ciko ada di nomor 5, kemudian Vino ada di nomor 2, Siska ada di nomor 4, dan Ayu ada di nomor 7. Yang menjadi pertanyaan di soal adalah jarak antara rumah Ayu dan rumah Vino. Kita cek, rumah Vino ada di nomor 2, rumah Ayu ada di nomor 7. Maka jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini jaraknya 5 nomor. Berikutnya soal nomor 6, Ibu sedang panen hasil kebun. Ada berbagai jenis sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan seperti pada gambar. Sebagian hasil panen tersebut akan diberikan kepada tetangganya. Manakah kejadian yang tidak mungkin? Nah, sebelumnya saya tandai dulu ya. Jadi di sini ada 3 jenis. Ada sayuran, kemudian umbi-umbian, dan buah-buahan. Sayuran akan saya lingkari warna merah, jadi di sini ada sawi, kemudian ada wortel, kemudian ada kangkung, dan ada bayam. Umbi-umbian kita lingkari warna biru ya, ada wortel, ada kentang, dan ada singkong. Kemudian buah kita lingkari warna hijau, dia ada pisang, ada semangka, dan nangka. Manakah kejadian yang tidak mungkin terjadi? Pertama, ibu memberikan 2 jenis buah dan 1 umbi-umbian. Ini dia mungkin terjadi karena buahnya ada 3 jenis, umbi-umbiannya juga ada 3 jenis. Berarti ini mungkin. Berikutnya, ibu memberikan 5 jenis sayur dan 1 jenis buah. Nah, ini dia tidak mungkin
Kenapa? Karena sayurnya cuma ada 3 jenis, sementara ibu mau memberikannya 5 jenis, berarti dia tidak mungkin. Part yang terakhir, ibu memberikan 2 jenis buah dan 2 jenis sayur. Ini juga masih mungkin ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang bagian B. Berikutnya untuk soal nomor 8, katanya Ardan, Bagas, dan Cantika adalah 3 bersaudara. Mereka pergi bersama ke taman bermain. Mereka ingin naik berbagai wahana, namun beberapa wahana memiliki syarat. Pertama, biang lala tidak punya syarat. Alap-alap dia tingginya minimal 100 cm. Kora-kora tingginya minimal 175 dan tornado tingginya minimal 145. Sementara Ardan tingginya adalah 163, kemudian Bagas tingginya adalah 130 dan Cantika tingginya adalah 122. Ardan usianya 19, kemudian Bagas usianya adalah tepat 10 tahun, kemudian Cantika usianya adalah 8 tahun. Keterangan di soal, katanya bagi yang berusia di bawah 10 tahun harus ditemani keluarga. Apa sajakah yang mungkin mereka lakukan? Kita cek yang pertama, Bagas naik wahana kora-kora sendirian. Kora-kora yang dipersyaratkan adalah 125, sementara tingginya Bagas adalah 130. Berarti dia bisa naik kora-kora. Usianya Bagas sudah pas 10 tahun, berarti tidak apa-apa jika tidak ditemani. Maka pernyataan yang pertama betul. Berikutnya, Cantika naik wahana alap-alap bersama Ardan. Kita cek, alap-alap itu tinggi yang dipersyaratkan adalah 100, berarti dia memenuhi. Kemudian usianya masih di bawah 8 tahun, berarti harus ditemani keluarga. Maka betul jika dia ditemani Ardan. Berikutnya, Bagas naik wahana tornado sendirian. Kita cek, tornado mempersyaratkan 145, sementara tingginya Bagas hanya 130. Berarti Bagas tidak boleh naik tornado, atau poin yang terakhir ini dia salah. Berikutnya, kita masuk ke soal nomor 9. Tahukah kamu vitamin A sangat berguna bagi tubuh kita? Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata. Angka yang menempati tempat ratusan pada kandungan vitamin A dalam wortel adalah berapa? Kita cek di sini keterangannya, wortel 459. Maka yang menempati ratusan adalah yang angka 4. Atau jawabannya yang C. Sementara angka 5 menempati posisi puluhan dan angka 9 menempati posisi satuan. Berikutnya, untuk soal terakhir di soal nomor 10. Tahukah kamu vitamin A sangat berguna bagi tubuh? Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata. Berdasarkan informasi kandungan vitamin A tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Bagian pertama, kandungan vitamin A pada mangga lebih rendah daripada wortel. Mangga keterangannya 112, wortel 459. Berarti 112 lebih kecil dari 459. Betul ya? Berikutnya, kandungan vitamin A pada wortel lebih tinggi daripada pada bayam. Wortel 459, bayam 573. Maka yang ini dia salah. Kenapa salah? Karena seharusnya bayam lebih tinggi daripada wortel. Oke, sekian pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.